Hai guys, kembali lagi di Belajar Bahasa Korea bersama Ellie. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Hai guys, kali ini kita mau belajar bersama tentang partikel ero. Partikel ero ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah bisa diartikan ke, dan yang kedua bisa juga diartikan menggunakan atau dengan cara juga bisa. Oke, langsung aja ya guys. Oke, untuk cara penggunaannya, partikel ero yang berarti ke maupun yang berarti menggunakan alat atau dengan cara ini memiliki cara penggunaan yang sama ya guys, yaitu apabila kata benda atau kata sifat diakhiri dengan huruf vokal, maka ditambahkan dengan ro. Kata benda atau kata sifat yang berakhiran konsonan ditambahkan dengan partikel ero. Dan terakhir, kata benda atau kata sifat yang diakhiri dengan konsonan real, maka ditambahkan ro tanpa mengubah kata dasar dari kata benda atau kata sifat tersebut ya guys. Partikel ero yang berarti ke itu memiliki ciri mengikuti kata benda yang merupakan keterangan tempat atau lokasi atau arah. Jadi bila ero ini mengikuti kata benda yang merupakan keterangan tempat, lokasi atau arah, maka diartikan dengan ke. Contoh kalimat untuk partikel ero yang berarti ke. Yang pertama adalah orencok. Karena diakhiri dengan konsonan, maka ditambahkan partikelnya ero sehingga menjadi orencokero. Nah, orencok artinya arah kanan, ero berarti ke, 가세요 berarti pergilah, sehingga orencokero 가세요 bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti pergilah ke arah kanan. Contoh kedua, kosil. Kosil diakhiri dengan konsonan real. Maka dari itu ditambahkan dengan partikel ro sehingga menjadi kosillo. Contoh kalimatnya, 소파를. 소파 artinya sofa, kosillo. Kosil artinya ruang tamu, ro artinya ke, 옮겼어요. 옮기다 artinya memindahkan. Karena di sini 옮겼어요 berarti ini merupakan kalimat lampau. Berarti sudah memindahkan. Sehingga 소파를 거실로 옮겼어요 berarti memindahkan sofa ke ruang tamu. Artinya sofa sudah dipindahkan ke ruang tamu. Ero yang kedua yaitu bisa diartikan menggunakan ataupun dengan cara. Jika mengikuti kata benda, maka kata benda tersebut digunakan sebagai alat. Jadi menggunakan benda tersebut gitu. Dan yang kedua, apabila mengikuti kata sifat, maka ero di situ bisa diartikan dengan cara gitu. Dengan cara seperti sifat yang dijelaskan. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Kawi, ya ini diakhiri dengan vokal, maka ditambahkan partikel ro sehingga menjadi kawiro. Kawi di sini artinya gunting, ro menggunakan. 종이를 artinya 종이 kertas. 잘라요 memotong. Oke, jadi bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti memotong kertas menggunakan gunting. Jadi di sini gunting ini sebagai alat ya. Contoh kalimat kedua untuk partikel ero yang diartikan menggunakan atau dengan yang mengikuti kata sifat, yaitu contohnya 긍정적. Karena diakhiri dengan konsonan maka ditambahkan dengan partikel ero sehingga menjadi 긍정적으로. Contoh kalimatnya, 모든 artinya semua, 일을 di sini 일을 berarti hal, 긍정적 artinya positif, 으로 dengan atau menggunakan, 생각합니다 berpikir. Nah, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, satu kalimat ini bisa diartikan berpikir dengan positif tentang semua hal gitu.
Kesimpulannya, yaitu partikel ro atau ero diartikan ke apabila mengikuti kata benda. Kata benda yang merupakan keterangan tempat, lokasi, ataupun arah. Dan diartikan menggunakan atau dengan apabila mengikuti kata benda, maka kata benda itu digunakan sebagai alatnya. Dan apabila mengikuti kata sifat, maka kata sifat itu digunakan sebagai caranya, yaitu menggunakan dengan, gitu maksudnya. Oke, untuk penjelasannya mungkin ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Kritik dan saran pun diterima, tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Oke, thank you, selamat belajar.